Baksa Kembang ditampilkan oleh STKIP PGRI Banjarmasin, program studi seni tari. Tari Baksa Kembang ini sudah ada sebelum berdirinya pemerintahan Raja pertama Kerajaan Banjar Suryansah. Tari Baksa Kembang sudah ada sejak zaman Hindu yang berbarengan dengan hadirnya baksa lainnya, seperti baksa temang, baksa panah, baksa dadap, dan baksa lilin. Tari Baksa Kembang sendiri diperuntukkan untuk menyambut para tamu agung pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, tarian ini sudah dipakai di kalangan masyarakat. Karena itu tari Baksa Kembang tetap lestari, bahkan berkembang ke daerah lain. Tidak sekedar untuk penyambutan tamu saja, tari Baksa Kembang ini juga bisa ditampilkan sebagai hiburan untuk acara-acara tertentu.
Pemirsa, pendengar dan hadirin, para penari baksa kembang ini juga akan mengalungkan kepada tamu kehormatan atau undangan terhormat, yaitu Pak Mujio Esos MM, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin. Selanjutnya kepada Pak Herman Sanage, Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan. Kemudian juga Pak Azhari, yaitu Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Pak Yanuar Nur Rifai, Kominfo Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam dan selamat datang di Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin dalam acara Pentura Pertunjukan Rakyat Kalimantan Selatan 2021 bersama saya Aditya dan saya Auliana. Oke, pemirsa, pendengar dan hadirin, acara ini diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan RRI dan juga TVRI. Dan pelaksanaan acara ini semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan semua yang terlibat di sini juga telah menjalani tes antigen dan ruangan ini juga telah didisinfektan. Dan sembari juga kami mengingatkan bahwa acara ini, pemirsa, pendengar dan para hadirin, disiarkan melalui Pro 4 RRI Banjarmasin melalui 87,7 FM untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan juga di 99,6 FM untuk mereka yang ada di luar Kota Banjarmasin, dan tidak lupa juga disiarkan melalui TV digital TVRI Kalimantan Selatan serta melalui streaming juga melalui YouTube, yaitu di RRI Net Banjarmasin, Kemkominfo TV dan siaran digital Indonesia. Nah, selanjutnya sekaligus setelah ini kita akan hadirkan keynote speaker, yaitu Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin, yaitu Pak Mujio Esos MM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Kepala Stasiun RRI Kalimantan Selatan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk nantinya menyaksikan sekaligus penyampaian informasi berkaitan dengan TV digital. Jadi pertunjukan rakyat, kontennya tentunya nanti juga bermuatan dengan masalah TV digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan penyelenggaraan TV digital tentunya juga di Kalimantan Selatan masih hal yang baru. Oleh karena itu pentingnya pada malam hari ini diselenggarakan kegiatan sosialisasi melalui media juga seni tradisional. Berkaitan dengan penyelenggaraan TV digital ini, tentunya juga
edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan karena TV digital merupakan hal yang baru dan saat ini belum sepenuhnya bisa dinikmati. Jadi untuk launchingnya nanti untuk wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana telah diatur dalam Permen nomor 11 tahun 2021 Permen Kominfo ada 3 tahapan. Jadi untuk tahap yang pertama untuk wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 23 April 2021 meliputi Kalimantan Selatan 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk bulan Agustus untuk wilayah Kalimantan Selatan 1 dan 5. Nah, tentunya kita juga sangat berharap nanti ASO ini akan berlangsung dengan lancar dan ini tentunya juga menuntut kesiapan infrastruktur terutama berkaitan dengan masalah penyelenggaraan multiplexing dan sebagainya. Peluncuran ASO ini tentunya juga berkaitan dalam rangka untuk efisiensi optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Oleh karena itu, dengan digitalisasi TV siaran ini nantinya akan diperoleh efisiensi berupa digital dividend. Pada pita frekuensi 700 MHz nantinya akan diperuntukkan untuk penyelenggaraan terutama perkuatan jaringan digital dan peningkatan kualitas layanan internet. Karena di situ nanti akan terdapat dari efisiensi tersebut akan terdapat ataupun dihasilkan bandwidth kurang lebih 90 MHz, 90 MHz, yang nanti tentunya ini akan dimanfaatkan untuk perkuatan pelayanan jaringan internet dan peningkatan kualitas layanannya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini yang berbahagia, tentunya dengan kehadiran para stakeholder di sini diharapkan program ASO yang sudah dicanangkan oleh pusat dan tentunya juga merupakan program nasional di Kalimantan Selatan ini akan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Tentunya dari pihak Balmon tentunya juga berkaitan erat dengan masalah pengawasan pengandalian, tentunya akan selalu mensupport dan tentunya juga mengawal berkaitan dengan pemenuhan ketentuan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan TV digital tersebut. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pendengar dan hadirin, itu tadi persembahan ya, keynote speaker dari Pak Mujio Esos MM selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin ya. Wow, ya. Ini ternyata memang semuanya akan berubah dari TV analog menuju TV digital. Digital. Ya, nah, jadi pemirsa, pendengar dan hadirin, ya, kita ingatkan bahwa kegiatan ini dalam rangka desiminasi dan implementasi kebijakan dan juga migrasi siaran TV analog menuju siaran digital. Betul sekali. Gimana Adit? Mau berpindah ke TV digital? Mau ya. Mau dong pasti. Jadi jangan menunggu lama lagi gitu ya. Jangan ngulang lagi, nggak ada yang analog-analogan lagi. Soalnya kenapa? Karena dari migrasi dari TV analog menuju TV digital itu keuntungannya banyak. Apa saja? Gambarnya nggak ada semutnya. Nggak ada semutnya, ya. Bersih. Mencilang jurang toh. Lalu Bang? Janak mata menonton. Janak, berasih.
suaranya Bagus. kada gururukan. Heeh. Han. Selain itu juga murah pulang. Nah, alias gratis. Gratis. Han, kalau Luar biasa luar ya. biasa. Tapi pasti pemirsa dan juga pendengar ada yang mengatakan kalau Ya. menggunakan TV analog berubah ke TV digital. Kira-kira TV lama bisa nggak dipakai? Masih bisa. Masih bisa Asal jangan ternyata. TV-nya nggak nyala aja ya. Kalau TV rusak beda. Beda ya. Oke. Oke, Baik. caranya apa? Caranya hanya menambahkan STB Apa sih? atau istilahnya STB itu set top box ya. Betul sekali. Nah, jadi itu membuat TV kita dari analog menuju digital itu menjadi bersih semuanya. Oke. Nah, jadi pokoknya ayo segera pemirsa, pendengar untuk beralih dari TV analog menuju TV digital. Oke. Dan Selanjutnya. selanjutnya Oke. nama acara kita kan adalah pertunjukan rakyat. Betul. Tari baksa kembang sudah. Panting nang baluman. Balum. Nah, langsung saja pemirsa, pendengar dan hadirin, ini dia penampilan pemain panting dari grup musik Bala Hindam. Selamat datang Banjarmasin Seribu Sungai. Kurangnya ramah pada gurap
dia si Jali. Lagunya enak. Pak, Lagunya enak, merdu sekali. TV-nya kresek-kresek tuh. Inilah dia, Pak. si Jali. Iya Bu, ya ada apa? Ih, itu loh anakmu si Ica masuk ke kamar ngambek gara-gara TV-nya tuh kresek-kresek. Saya lagi nyuci motor sebentar ya, Bu, sebentar. Udah buruan deh, cepetan. Benerin TV-nya. Iya Bu, sebentar. Bu, udah belum Bu? Lagi ngapain Bang? Lu pakai nanya lagi, gue lagi capek juga nih, lagi betulin antena. Oh, saya petik mangga. TV burak. Dri, sini Dri. Bu, Kenapa? Ibu. Putar mana lagi nih? Cuci tangan dulu lu. Habis dari mana-mana juga. Diputar mana lagi nih? Udah belum? Bu. Sini. Kenapa Bang? Sini, Dri. Tuh, burak banget. Bu, Ibu. Kemana lagi nih? Antena begini mulu dari dulu. Bang nggak pakai set-top box Bang? Maksud lo apa sih, Dri? Gue lagi capek, masa lu mau tabok? Bukan Bang, bukan. Sabar. Bukan gitu. Jadi set-top box itu alat penerima siaran TV digital. Tar. Apa tadi TV digital? Maksudnya apa ya? Pemerintah itu punya program migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Siaran televisi digital itu gambarnya bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih. Terus. Caranya gampang, tinggal pasang set-top box dengan antena lama, colokin kabelnya di set-top box. Nah, di situ kan ada kabel merah, kuning, putih. Tinggal dilihat sama TV-nya. Colok, udah deh. Set-top box. Set-top box. Cara dapetannya gimana? Cara dapatnya gampang. Set-top box bisa dibeli lewat toko online atau di sana Bang, toko elektronik dekat pasar. Oh iya, gue tahu. Harganya? Harga mah relatif. Itu punya motor. Maksud lo motor gue lo jual terus tukar set-top box gitu? Bukan, maksudnya abang naik motor ke toko elektronik dekat pasar itu untuk beli set-top box. Ntar harga bulanannya mahal lagi. Nggak perlu Bang, siaran televisi digital itu gratis siarannya. Siap deh, kalau gitu gue beli dah tuh set-top box. Nah makanya Bang, buruan, nggak perlu pakai nunggu. Segera beralih ke siaran televisi digital. Tapi kalau gue beli, lo pasangin ya. Kan udah dijelasin panjang lebar. Kenapa Lu saya sama- yang harus pasang lagi? Sama gue pakai perhitungan. Gimana sih? Disuruh benerin antena malah ngobrol. Buruan, anaknya nangis tuh. Nah yaudah ya. Masih di acara Petundra, pertunjukan rakyat Kalimantan Selatan. Dan acara ini Aditya, kita informasikan juga, ini mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Betul, Jadi semua yang ya. terlibat ini sudah menjalani tes antigen dan ruangan juga didisinfektasi. Oke. Oke. Nah,
pemirsa dan pendengar, tadi sebelum kita masuk ya, Iya. udah lihat iklannya dong? Ada. Nah, makanya langsung pindah saja dari TV analog menuju Ke TV TV digital. digital Terus ya. juga ada yang nanya, Apa sih? harganya berapa ya? Murah benar. Berapa? Pokoknya kada sampai berjual rumah. Kada sampai berjual rumah. Jadi ya. namun menurut kabar lah, harga STB atau set-top box itu kisaran 150 sampai mahal. Mahalnya enggak terkira. Ya, Yang jelas tergantung, ya. terjangkau saja Terjangkau lah ya. semuanya pokoknya Kalau ya. ingin melihat televisi yang jernih, tidak ada semutnya, Suaranya kereda gerurukannya beralih ke TV, TV digital. digital. Teknologinya pun canggih, ya orang canggih, toh. luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi, Aditya, kenapa? ngomong-ngomong beralih ke TV digital. Ini nonton siaran TV digitalnya gratis dong? Oh iya, kalau nonton TV digital itu gratis. Jadi pemirsa dan pendengar, kalau TV digital ini sangat jauh berbeda dengan TV yang berbayar. Betul. Nggak ada bayar bulanan, nggak ada berlangganan, Iya. apalagi ya. Terus kada pakai kuota. Nah, Nah, itu. tidak pakai kuota, tidak pakai paket data, itu lain internet. Caranya? Caranya? Cukup tambahkan STB, set top box di TV lama Anda agar bisa menonton siaran TV digital. Wow. Nah, Auliana. Iya, Aditya? Masih di acara ini kan, pertunjukan rakyat kan? Betul sekali, Petundra ya. Tari Baksa Kambang sudah, Panting sudah, Uh-uh. ada pulang nangarannya tarian sebuting dari wadah kita nek. Tari apa? Ngarannya tari Jepen. Oh, tari Japin. Jadi Ayo. pemirsa leh, tari Jepen nek sebenarnya tarian khas orang Malayo. Oh. Dan wadah kita ini ada ngarannya tari Jepen rantauan. Oh, iya, nah, iya, iya. rantauan itu Ha-ha. artinya tari Jepen yang merantau Oke. sampai ke Kalimantan Selatan. Mantap. Dan Langsung saja. Ini dia penampilan tari Japin. Penampilan tari Japin Rantauan dipersembahkan oleh komunitas Wiramartas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tari Japin Rantauan merupakan tari garapan baru yang terinspirasi dari beberapa tari Japin yang memiliki gerakan khas dan spesifik seperti Japin Alalak, Japin Banyur, Kampung Melayu, dan Japin Bakumpai. Tarian ini mulai diperkenalkan tahun 1983 dan dikembangkan oleh Perpekindo yang merupakan sanggar tari di Kalimantan. Tari ini semata-mata berfungsi sebagai tari hiburan, baik pada acara resmi maupun tontonan masyarakat umum. Tari ini juga merupakan tari perlambang pergaulan muda-mudi di Kalimantan yang bebas namun terbatas. Langkahkan kaki kanan dan kiri. Puji dan syukur pada Yang Esa. Puji dan syukur pada Yang Esa. Mudahan kita diberkatinya. Mudahan kita diberkatinya. Salawat salam kami kirimkan. Salawat salam kami kirimkan pada paduka Rasul junjungan, pada paduka Rasul junjungan. Japen bang ini Japen rantauan, Japen lain
tarian kami di pesisiran, tarian kami di pesisiran. Jauh di kampung, jauh halaman, jauh di kampung, jauh halaman, menghibur hati nang saulangan, menghibur hati nang saulangan. Kalaulah ada jarum yang basah, kalaulah ada jarum yang basah, jangan disimpan di dalam hati, jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada kata yang salah, kalaulah ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati, jangan disimpan di dalam hati. Saya pamit Ayahanda, mohon doa restu agar saya bisa memboyong Putri Gayatri. Ayahanda pasti merestuimu, anakku. Ayahanda akan pantau dari sini. Dalam keadaan mendesak, Ayahanda akan kirim kekuatan virtual untuk kau harus menang. Sendiko Ayahanda. Siapapun nantinya yang memenangkan sayembara ini, dia berhak atas putriku. Cantiknya Putri Gayatri. Sayembara dimulai. Apabila pangeran nampak mulai terdesak, kau harus membantunya secara virtual. Itu sudah menjadi kepiawaian hamba baginda. Nah, benar toh? Dia terlalu meremehkan lawannya. Ini tanggung jawabmu. Ayo, cepat bantu dia. Cepat bantu. Dia bisa remuk. Bantu anakku, percepat. Ayo, cepat berusaha. Anakku harus menang. Nah, begitu. Bikin dia kebal. Loh. Kok burung begini? Ada apa ini? Aduh, peralatanmu jangan-jangan kurang update. Ayo segera lakukan sesuatu. Perbaiki alatnya. Ayo, dipercepat, cepat. Masih juga tidak benar. Ayo lakukan sesuatu. Ini bisa membahayakan pangeran. Ayahanda, maafkan saya. Tidak bisa membawa menantu untukmu. Anakku, maafkan ayahmu, anakku. Ayahanda tidak bisa membantumu. Tak ada yang perlu disesalkan lagi, Ayahanda. Zaman sudah terlalu canggih.
Kenapa Ayahanda masih menggunakan kekuatan analog? Beralihlah ke yang digital, Ayahanda. Kita tonton siaran tundanya, Baginda. Nah, ini bersih, jernih, canggih. Ini baru digital, gambarnya cerah. Ganti analog dengan yang digital. Masih di acara Petundra, pertunjukan rakyat Kalimantan Selatan 2021. Nah, pemirsa dan juga pendengar serta hadirin, acara ini ini juga bisa disiarkan langsung melalui program 4 RRI Banjarmasin di 87,7 FM untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan di 99,6 FM untuk luar Kota Banjarmasin, serta melalui siaran TV digital TVRI Kalimantan Selatan. Dan live streamingnya juga melalui YouTube di RRI Net Banjarmasin, Kemkominfo TV, dan siaran digital Indonesia. Aditya, iya. Sekedar informasi juga ini untuk pemirsa, pendengar, dan hadirin, ya. Indonesia beralih ke siaran TV digital. Tentunya siaran TV analog dihentikan, Aditya, selambat-lambatnya 2 November 2022. 2 November 2022. Betul. Masih sekali. 1 tahun lagi. Walaupun lama. 1 tahun, walaupun lama, tapi kenapa nggak sekarang gitu? Jangan sampai menunggu sudah dihentikan baru beralih, jangan. Iya juga ya. Kenapa lebih awal lebih bagus ya? Betul sekali. Oke. Oh iya. Aku juga baru ingat loh, Auliana. Ada apa? Bahwa Kalimantan Selatan ternyata untuk penghentian TV analognya per 30 April 2022. Wah, lebih cepat ternyata. Betul sekali, tidak terasa ya. Dan Dit, pada tanggal 30 April juga 2022, siaran TV analog di Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, dan akan dihentikan serta beralih ke siaran TV digital. Oh, namun keto per 30 April 2022 itu hendak se-13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan ampihan urang TV analog lah. Bujur beralih ke TV digital. Nah, jadi pemirsa dan pendengar jangan kade ingat untuk wilayah Kalimantan Selatan dan beberapa kabupaten kota yang kita sebutkan tadi per 30 April 2022 itu akan dihentikan siaran analognya dan beralih ke TV digital. Segera ya beralih ke belikan set top box-nya. Oke. Selanjutnya acara berikutnya, Uliana, di pertunjukan rakyat kita kali ini sudah ada Maestro Madihin Anang Sahrani. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bahalap baik. Bahalap baik. Langsung aja lu hendak mendengarkan tabu pang, catuk pang, pukul pang. Mencari waluh mencari waluh gasan menyambal mencari waluh gasan menyambal
Assalamualaikum, salam yang pertama para pendengar dan para pemirsa. Selamat bertemu, selamat berjumpa dalam acara inilah Petunra Kementerian Kominfo yang penyelenggara. RRI Banjarmasin ini panitianya. TPRI Kalimantan Selatan juga luar biasa. Pada malam ini saya sebutkan juga ini tamu yang bersama kita. Kepala Balai Besar Meteorologi Frekuensi Radio malam ini hadir juga. Bapak Mujio, beliau punya nama Kepala Stasiun TPRI Kalimantan Selatan yang selalu awet muda. Herman Sinage, beliau punya nama. Pak Zari Padil KPED Kalimantan Selatan ini hadir juga. Kepala Stasiun ini RRI Banjarmasin saya sebutkan juga. Ibu Retno, beliau punya nama. Ibu Nuning saya sebutkan juga. Dari tim Kominfo beliau jabatannya. Ibu Ida Parwati ini sebutkan juga. Dari Lemhanas itulah asalnya. Seluruh pemirsa dan juga penonton di mana ada berada, Petunra sukses untuk benua kita. Migrasi analog menuju digital, tepuk tangan semua. Semua dalam hidup ini tak bisa kita hindari kemajuan sebuah teknologi, apalagi zaman digitalisasi. Ini analog segera berhenti di benua kita, cagar hilang lagi. Bulan April tadi itu dimulai, makanya kita mempersiapkan diri supaya bagus dan juga frekuensi, sehingga bagus kualitas dimiliki. Pakai antena pian jangan berhenti, atau TV tetap saja digunakan untuk menikmati. Tinggal step box itu dimiliki, sehingga gambarnya itu bersih sekali, juga jernih suara didengari, dan juga canggih sebuah teknologi. Teknologi kembali saya ke awal permulaan, sebuah pantun awal perkenalan. Baik diarai makna dan sesimpan, seperti itu madihin seni tutur sastra lisan. Mencari waluh ading gasan menyambal, pilih daunnya itu diricih 5. Migrasi siaran TV analog menuju TV digital, bersih suaranya, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Maka dari itu kita memadahkan lawandang sanak ini sabarataan. Wabil khusus Kalimantan Selatan, dengan adanya itu perubahan, kita beralih sebuah kemajuan. Banyak manfaat itu yang didapatkan dari analog digital tujuan. Yang pertama kita lah dapatkan kualitas gambar jersih benaran, suaranya jernih bisa didengarkan. Canggih teknologi tentu kita lah dapatkan, tinggal STB setelpok diumpakan. Tinggal kita colok kebenaran, TV yang lama masih kita lah pergunakan. Tidak perlu tiap bulan lah bayaran, atau kota itu dibaliakan. Insya Allah masyarakat berataan dengan digitalisasi semakin meningkat. Ayo kita tepuk tangan. Dengan digital ayo kita nikmati, apalagi menggunakan frekuensi. Pamujio tadi memadahi, memang analog bukan zamannya lagi. Dengan digital frekuensi makin tinggi, hanya sebuah kotak langsung colok sendiri. Dahulu basamut ngalih maitihi, mana laki-laki nang mana bini-bini. Limbah pakai setelbox, aduh bungas lah sekali. Gambar semakin jarani, suara didengari. Lawan kada gangguan kanan atau kiri, makanya modi datang menghampiri. Siakan kita sambut senyum keluar gigi. Untuk modi digital tepuk tangan sekali lagi. Memang Kominfo ini luar biasa, meningkatkan kualitas masyarakat kita dengan gambar yang luar biasa, sehingga menyaksikan itulah berita. Juga bagus itu suaranya, sehingga yang mendengar jar bener kada kira. Kalau suara bagus kada salah kira, karena mendengar berita jarane suaranya. Lawan sudah canggih itu teknologinya, sehingga menyaksikan bersama keluarga. Untuk Kominfo inilah petunra, peduli budaya, TPRI, RRI, tepuk tangan semua. Sampai di sini madihin saya mainkan. Alhamdulillah kita menyaksikan pertunjukan rakyat syarat dengan pesan. TV analog itu kita tinggalkan, dengan TV digital song-song sabarataan. Insya Allah gambar bersih, suara jarani, teknologi canggih. Kalimantan Selatan tepuk tangan semua. Ilahi awan bersatu langsung berhenti.
digital. Aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. No. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam acara Petunra Kalimantan Selatan, hasil kolaborasi antara TVRI RRI, tapi diselenggarakan oleh Kominfo. Dari awal, bagi Anda yang sudah menyaksikan, pemirsa dan juga pendengar yang sudah mendengarkan dan juga netizen, bagaimana kita disuguhkan budaya, seni, ada tarian, ada madihin, berwarna luar biasa. Itulah ciri khas Kalimantan Selatan. Warna-warnanya tuh cerah. Saya nggak bisa ngebayangin kalau nanti nontonnya di siaran digital. Bagaimana pancaran warna-warni yang merupakan kekhasan Kalimantan Selatan itu bisa lebih kita nikmati. Nah, lalu apakah Anda sudah siap untuk menonton siaran digital? Bagaimana juga kesiapan lembaga penyiaran dan pihak-pihak terkait? Saya akan mengajak Anda untuk sedikitlah ngobrol-ngobrol dengan mereka. Langsung saja saya akan memperkenalkan, di sebelah saya ada Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, ada Bapak Herman Senage. Apa kabar Bapak? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah Sehat? Sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini ya Pak. Karena kita tadi sudah disampaikan sama pembawa acara dari awal, kita sudah melalui prosedur prokes yang sangat ketat. Makanya kita masih pakai masker. Sudah antigen. Sudah antigen masuk sini ya Pak. Dan negatif. Dan negatif harus lah Pak. Kalau antigen nanti positif nggak boleh masuk ya Pak. Sini, ya. Wah, baik. Nah ada Pak Mujio. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, tadi udah menyampaikan di awal sebagai keynote speaker, Bapak kami undang lagi untuk ngobrol bertiga, berempat sama saya. Beliau adalah Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banjarmasin. Ini deket-deket TVRI ya Pak kantornya ya. Kalau orang Banjarmasin pasti tahu. Nah, ini yang baru dilantik. Nah, baru dilantik punya tugas yang berat ya, karena tanggal 30 April 2022 kita sudah switch off gitu ya, ASO gitu ya, analog switch off. Udah ada tantangan berat
ini beberapa bulan lagi, nah, ada, kalau saya sih manggilnya biasanya Abang, Bang Azhari Fadli, Ketua KPID Provinsi Kalimantan Selatan. Sehat juga dong? Sehat, Ya, alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Baik, langsung saja saya ke Bang Azhari dulu. Pasti, meskipun baru dilantik, baru berapa bulan? Tanggal 3 Agustus kemarin 3 baru Agustus, dilantik. baru beberapa bulan kan? Iya, 4 bulan hampir. Ya, artinya ini sudah dapat tugas ini, pasti sudah kemana-mana ya, Iya. melihat kesiapan teman-teman di lembaga penyiaran, dan juga harusnya masyarakat juga dong jadi perhatian. Gimana kesiapan Kalimantan Selatan untuk bisa melakukan siaran digital? Alhamdulillah kita setelah dilantik itu langsung gercep Mbak Dewi. Jadi gercep, langsung gercep. Kita koordinasi dengan kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita lihat mereka itu secara infrastruktur udah siap untuk berpindah ke digital. Nah, tinggal mereka kemana harus sewa MUK bahasanya, multiplexingnya untuk bergeser dari TV analog ke digital. Nah, kawan-kawan itu sekarang sudah melaksanakan namanya simulcast. Simulcast itu bersiaran analog dan bersiaran digital. Double ya, langsung. Iya, nanti pada saat pemberhentian mereka udah siap untuk berpindah ke digital. Seperti TVRI Kalimantan Selatan. Betul. Dan dua-duanya jalan ini. Betul. Tapi bagaimana dengan TV-TV lokal atau swasta lokal itu bagaimana kesiapan mereka? Mereka sudah melakukan hal yang sama atau seperti apa? Iya, kalau secara lembaga penyiaran swasta lokal itu saya sampai ke daerah hulu sungai itu sudah saya cek. Mereka sudah mulai juga mempersiapkan diri untuk merubah dari sistem analog ini ke digital. Mereka juga menyewa MUK atau multiplexing itu kepada penyedianya. Nah, entah itu nanti TVRI ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar siap? Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Baik, kalau di sana dari kacamata KPD udah siap, kita sebelum ke Pak Mujio, saya ke Pak Herman dulu. Ya, dari awal kan Pak Herman sudah disampaikan, yang namanya siaran digital itu jernih gambarnya, ya kan, suaranya juga enak didengar seperti itu. Itu saja yang dikemukakan. Nah, sebenarnya seperti apa atau mungkin seperti apa perbedaannya ketika nanti TVRI udah full gitu siaran digital? Apakah dari sisi durasi lebih panjang, atau kalau tidak salah saya dengar tuh ada kanal-kanal atau bisa banyak yang menjadi pilihan masyarakat, atau seperti apa Pak? Iya, kalau kita sudah TV digital jelas bukan hanya jernih, karena kalau sistem analog dapat berkurang sedikit dan sebagainya. Kalau TV digital dapat atau tidak dapat itu kan. Kalau mereka sudah bisa menerima siaran digital pasti bagus itu kan. Karena pilihannya dua, bisa menangkap atau tidak. Kalau analog tidak, dia menangkap tapi bersemut istilahnya kan. Dan alhamdulillah di Kalimantan Selatan kita sudah mempunyai 3 pemancar digital yang sudah beroperasi di Banjarmasin, di Kota Baru, dan di Kandangan. Dan insya Allah tahun depan ada lagi 3 pemancar tambahan. Dengan 3 pemancar ini insya Allah sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan bisa di-cover dengan TV digital. Ya, mudah-mudahan sudah disurvei oleh tim Kominfo di 3 lokasi itu, di Amuntai, di Batu Licin, dan di daerah Balangan kita akan menambah 3 pemancar. Dan di daerah Balangan sudah kita siapkan semua tanah, perizinan sudah kita siapkan, tinggal peralatan masuk intinya. Jadi begitu. tinggal nunggu Kominfo ngasih peralatan, seperti itu ya Pak? Iya. Karena kita udah punya transmisinya ya kan, pemancarnya, tetapi Iya. kita tinggal menunggu, menunggu. peralatan-peralatan. Baru Iya. 3 di kabupaten, 3 kabupaten tadi ya Pak? Baru 3. Baru 3 kabupaten Baru 3. yang sudah bisa melakukan siaran Iya. digital. Jadi pertanyaannya saya akan sedikit menjelaskan bahwa Sony secara bertahap pada tanggal 30 April kita melaksanakan tahap pertama di 3 wilayah. Wilayah 2 istilahnya, wilayah 3 dan wilayah 4. Nah, wilayah 2 ini ASO 1 sangat ini luas dia. Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Hulu Sungai Tengah, ini kan ada lagi Hulu Sungai Utara,
saya juga terlalu ini, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tabalong. Itu pada tanggal 30 sudah off semuanya yang bernama siaran analog. Dengarkan Bubuhan Pian sudah off. Jadi jangan bingung ya Pak, ketika tanggal segitu ini tayangan TVRI mana gitu, kagak tidak ada. Tidak ada. Itu. Baru nanti pada tanggal 25 Agustus 2022 masuk ASO 2 wilayah 1 meliputi Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Terakhir pada tanggal 2 November semuanya tidak ada lagi yang bersifat analog, semuanya sudah harus digital gitu kan. Pasti masyarakat akan bertanya, ada 3 pemancar, apakah adanya perubahan dari analog ke digital? Hilang dong pemirsa TVRI gitu kan. Iya. Cuma 3 pemancar kan. Nah, kita sudah antisipasi. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat mengakses TVRI, ada 4 disiapkan. Mereka bisa sistem menangkap sistem terestrial dengan TV kabel, dengan streaming YouTube dan satelit. Nah, untuk daerah wilayah 1, 2, 3, dan 4 hanya 1 kabupaten yang belum dilayani oleh TV kabel, hanya Balangan kan. Artinya dengan adanya perubahan analog ke digital, artinya tidak ada perubahan masyarakat dalam mengakses TVRI, tersedia gitu kan. Karena kita sudahkan dengan TV TV kabel, hanya mungkin daerah-daerah yang betul-betul daerah terpencil itu kan ya terbasa blank spot. Itu Pak Mujio gitu, terbasa blank spot, dengan harapan nanti kalau sudah ada pemancar baru semuanya bisa tercover gitu kan. Ya. Oke, baik, artinya kalau TVRI Kalimantan Selatan itu benar-benar siap gitu ya. Dan masyarakatnya juga harus siap dengan membeli set-top box kalau masih menggunakan TV lama. Nah, tapi kalau punya uang sedikit, bisa lah beli TV digital ya kan. Kalau ada yang rencana beli TV, belinya TV digital gitu ya. Pak Mujio, bicara analog kemudian digital, mungkin masyarakat juga aduh pusing apa sih bedanya. Saya bisa pengen juga tuh mengetahui dari Bapak, ada perbedaan juga nggak dari sisi pengawasan, terus pengendalian itu seperti apa, apakah lebih mudah? Mengingat kalau tidak salah, ketika kita beralih ke siaran digital, ini kan juga ramah lingkungan, mungkin tower-tower itu juga pada tambah sedikit lah gitu yang didirikan gitu kan, karena kita menggunakan dimuk yang sama begitu. Gimana tuh Pak? Jadi ini ya, namanya TV digital itu beda ya, bukan TV streaming ataupun smart TV yang dihubungkan dengan internet ataupun yang melalui jaringan media multimedia ya. Jadi TV digital merupakan penyiaran televisi terestrial dengan menggunakan teknologi digital. Jadi yang dipancarkan nanti melalui sarana multiplexing. Jadi teknologinya digital, sarana pemancarnya melalui multiplexing. Multiplexing. Jadi itunya. Jadi seperti tadi disinggung di depan ya. Nantinya jelas dengan teknologi digital, gambarnya bersih, teknologinya canggih dan tidak ada smooth-smooth lagi ya. Walaupun dalam kondisi kita berkendaraan dalam kondisi mobile itu tetap gambarnya tetap berkualitas. Jadi baik video maupun audionya nanti akan bagus. Jadi itu secara umum ya untuk membedakan dengan TV analog yang seperti sekarang ini. Nah, kemudian berkaitan juga dengan masalah pengawasan dan pengendalian. Tentunya kita nanti sebelum ASO ini dilaksanakan, kita sudah menyiapkan masalah pemenuhan parameter teknis dari para penyelenggara TV digital nantinya. Jadi kita sudah melakukan monitoring di lapangan, melakukan pengukuran berkaitan dengan kepatuhan ataupun pemenuhan ketentuan teknis berkaitan parameter teknis yang ditetapkan dalam penyelenggaraan TV digital. Jadi kita sudah lakukan ya secara rutin. Jadi kita sudah sebelum nantinya ASO untuk baik tahap pertama maupun tahap kedua dan ketiga kita sudah siapkan untuk lakukan monitoring dalam rangka menjamin dan kelancaran dari program ASO itu sendiri. Kita harapkan nanti tidak ada intervention ataupun gangguan yang disebabkan masalah penggunaan frekuensi ini. Ya. Dengan sistem ini lebih efisien atau bagaimana mudah dalam hal pengawasan seperti itu? Ya tentunya dalam hal ini untuk penggunaan frekuensi dari kita bermigrasi ke TV digital ini penggunaan frekuensi akan lebih efisien dan di situ karena satu
karena bisa dipakai untuk lebih banyak program siaran ya, berbeda dengan saluran analog yang sekarang ini gitu. Jadi pada prinsipnya untuk penggunaan frekuensi akan lebih efisien. Kita ke Bang Azari. Bang, orang-orang yang ada di lembaga penyiaran, termasuk juga KPID yang mengawasi lembaga penyiaran kan punya tanggung jawab sama nih untuk melaksanakan sosialisasi ini. Betul. Bentuknya seperti apa? Tadi memang udah dibilangin, udah datang begitu kan, itu namanya monitoring atau melakukan pengawasan. Nah sosialisasinya sendiri tuh bentuknya seperti apa yang udah dilakukan KPID? Karena terakhir saya taunya menggelar vaksin ya. Saya vaksin. Menunggu KPID juga melaksanakan sosialisasinya. Sudah atau seperti apa? Kalau kita di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu ada namanya program yaitu KMPS, Kelompok Masyarakat Peduli Siaran. Nah itu kita di 13 kabupaten kota alhamdulillah ada. Nah lewat jejaring mereka lah kita mensosialisasikan. Dan kita juga intensif bersama pemerintah baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk bisa bekerja sama, bisinergi agar ASO ini bisa terlaksana dengan baik karena lebih cepat lebih baik kan. Lebih baik. Lambat-lambat. Nah, saya ke TVRI lagi nih. Tadi Pak, pertanyaan selanjutnya, ini ketika kita siaran digital, selama ini kan kita memang masih bergantung kepada siaran TVRI pusat seperti itu. Dengan adanya siaran digital, ini kita punya sendiri kan Pak. Nah, siap nggak Pak dengan sumber daya manusia yang ada untuk mengisi siaran yang 24 jam ini? Nah, dan kemudian apakah pihak-pihak lain juga bisa mengisi gitu TVRI ini atau juga akhirnya membuka kesempatan kepada banyak pihak untuk bisa bersiaran seperti itu? Ya, kita ambil positifnya dengan digital, artinya kita tidak dibatasi oleh jam seperti sekarang. Daerah harus siaran 4 jam. Kita kembalikan ke fungsi televisi stasiun penyiaran daerah untuk menggali potensi daerah, menggali seni daerah, artinya kita sudah bebas kan. Jadi betul-betul tidak ada lagi keluhan seperti sekarang, Pak gimana kami hanya siaran 4 jam, kekurangan 2 jam, idealnya 8 jam. Itu positifnya, tapi yang sisi lainnya kita sebenarnya belum sepenuhnya siap untuk mengisi 24 jam. Tapi minimal kita bisa dari 4 jam, 8 jam saya rasa seperti itu kan. Oleh karena itu kita harus bersinergi dengan yang lainnya, dengan penyedia konten lainnya gitu kan. Toh juga ini adalah milik masyarakat. Tujuan kita adalah untuk membangun daerah kan seperti itu gitu kan. Bebas kita apakah ngisi 6 jam, 8 jam sudah bebas kita sekarang. Tapi pendapat saya untuk tahap pertama tahun depan kemungkinan 6 jam. Nanti meningkat lagi 8 jam untuk daerah. Tapi sudah dengan 8 jam artinya semua potensi daerah bisa kita angkat di dalam siaran digital gitu kan. Nah dari sisi SDM memang kurang, makanya pada tahun depan Kominfo sendiri akan memberi kuota kepada TVRI secara bertahap untuk rekrut karyawan, CPNS dan tenaga P3K, termasuk juga tenaga kontrak. Karena apa? Di dalam transisi TV digital ini kita butuh banyak orang. Untuk Dekalsel sendiri minimal 20 sampai 30 kita perlu tambahan supaya nanti bisa kita bersiaran ideal 6 sampai 8 jam saja ya. Nah, ini di sesi terakhir. 1 menit saya kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan ajakan kepada pemirsa, pendengar dan juga netizen. Kenapa kita harus beralih ke siaran digital dan apa keunggulannya? Saya mulai dari Bang Azhar. Oke, untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Banua, Provinsi Kalimantan Selatan, ayo segera berpindah dari TV analog ke digital. Kita sudah ketahui keuntungannya, bersih, jernih, canggih ya. Jadi kita nggak ada lagi ketemu samut-samutnya di TV itu. Ya, itu saja dari kita, Mbak Dewi. Pak Mujio, monggo. Jadi kepada masyarakat Kalimantan Selatan, marilah kita sambut era digitalisasi ini, termasuk TV digital ini, dengan penuh semangat dan marilah kita beramai-ramai beralih ke TV digital. Banyak keuntungan yang kita dapat di sana. Dengan teknologinya yang canggih, gambarnya yang bersih, suaranya yang jernih.
dan tentu kita akan semua akan merasa puas dengan TV digital. Pak Herman terakhir. Iya. Bepantun Pak? Oh jangan. Nggak hafal. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalsel, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus mendukung TV digital. Karena dengan TV digital, dengan kecanggihannya, tapi yang sangat penting adalah dengan TV digital kita lebih luas dalam menggali potensi daerah kita sendiri. Jadi dengan digital kita punya nanti waktu siaran lebih banyak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua komponen masyarakat bisa menjadi konten untuk TVRI Kalsel. Tidak ada lagi istilahnya sekarang kita tidak punya waktu, kita terbatas dengan pola nasional, bebas sekarang kan. Yang penting kita kerjasama antara TVRI dengan pemerintah setempat, dengan seluruh masyarakat, sehingga menjadikan TVRI Kalimantan Selatan adalah rumahnya masyarakat Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu dong buat 3 orang narasumber kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang saya hormati dan pemirsa, ingat 30 April 2022 kita sudah analog switch off. Jadi bersiap-siap dari sekarang bagi Anda yang belum memiliki TV digital, boleh beli TV digital atau cukup beli set top box. Oke? Nah, selanjutnya tadi kan sebelum ini kita mendengarkan ada Madihin seni tutur yang luar biasa dari Kalimantan Selatan. Saya akan mengajak Anda juga kembali menyaksikan penampilan maestro pemadihinan Kalimantan Selatan, Bang Sahrani. Terima kasih Ratna Sari Dewi. Saya ambil kesimpulan malam ini. Yang pertama Ketua KPID Pak Azhari sudah sosialisasi. Beliau ini luar biasa sekali. Masyarakat, komunitas masyarakat, pencinta siaran sudah dipadahi. Alhamdulillah, inilah nampak lagi era digital, tidak bisa kita pungkiri. Untuk KPID tepuk tangan sekali lagi. Kalau Pak Mujio itu lain lagi, beliau tadi menanggapi masalah inilah migrasi dari analog TV digital, ini sudah pasti. Pandangan beliau sangat cerdas sekali. Selain efisien dan kualitas tinggi, ini berarti lebih mudah mengawasi. Frekuensinya sudah jelas sekali. Mudahan Pak Mujio lebih bersinergi. Untuk Pak Mujio tepuk tangan sekali lagi. Kalau Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, beliau tadi sudah menjelaskan 2 area itulah berjalan, makanya ASO harus disiapkan. 30 April tanggal ditetapkan. Area ini sudah disosialisasikan. Kemudian Agustus 2 wilayah Kalimantan Selatan dengan digital beliau menyiapkan. Biasa 4 jam itulah siaran. Secara bertahap beliau menjelaskan. Alhamdulillah, ini peluang masyarakat Kalimantan Selatan. Era digital tidak bisa kita elakkan, tapi kualitas insya Allah didapatkan. Kata Pak Kepsta, kita beri tepuk tangan.
Pada intinya ini menurut saya analog itu memang sesuai zamannya, karena kekurangan ada di mana-mana. Selain gambar banyak gangguannya. Dengan digital kita harapkan semua bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, sehingga masyarakat itulah benua. Semakin banyak kanal, semakin banyak berita, semakin cerdas ini wawasan bangsa. Hanya sampai di sini Madihin saya mainkan. Terima kasih ini Kominfo itu menyelenggarakan. RRI Banjarmasin juga saya sampaikan, juga TPRI Kalimantan Selatan, KPED yang hadir bersama kita sesuailah undangan. Selamat berdigital, analog kita hentikan. Modi digital ini selamat datang, khusus Banua Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ilahi awan basatu langsung berhenti. Petundra, pertunjukan rakyat Kalimantan Selatan. Aditya, tadi sudah mendengarkan Madihin. Pesan apa yang dapat kita petik dari pertunjukan ini? Dari pertunjukan ini. Oke, pesan yang dapat kita petik dari pertunjukan ini pemirsa dan pendengar. Yang jelas dari pertunjukan ini kita menyadari bahwa sangat penting untuk kita semua sesegera mungkin beralih dari siaran TV analog ke TV digital. Nah, sekali lagi siaran TV digital bukan streaming internet loh, Dit. Menonton siaran TV digital tetap gratis. Betul. Tanpa iuran atau biaya langganan. Caranya cukup mudah, hanya menambahkan STB atau set top box di TV lama Anda agar bisa menonton siaran TV digital. Dan tentunya siaran analog dihentikan selambat-lambatnya 2 November 2022. Dan untuk wilayah Kalimantan Selatan dimulai dari tanggal 30 April ya. Betul. 2022. Nah, yuk beralih ke siaran TV digital. Nonton siaran TV digital. Pemirsa dan pendengar hadirin, demikian rangkaian acara Petundra Kalimantan Selatan 2021. Saya Auliana. Dan saya Aditya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan ini dia persembahan terakhir musik panting dari Bala Hindang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.